Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ditya Nabila dengan NIM 0601232053. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis, dan bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan strategis menjawab tantangan zaman. Sebelum kita masuk ke jawaban untuk pertanyaan ini, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu geopolitik dan geostrategis. Memahami geopolitik dan geostrategis. Geopolitik dan geostrategis adalah dua konsep yang saling berkaitan namun berbeda dalam lingkup dan fokusnya. Adapun geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik internasional dan hubungan antar negara. Ini melibatkan analisis bagaimana lokasi geografis, sumber daya alam, dan kondisi lingkungan mempengaruhi kebijakan luar negeri, keamanan, dan strategi politik suatu negara. Beberapa faktor utama dalam geopolitik meliputi lokasi geografis, yaitu posisi relatif suatu negara terhadap negara lain, dan wilayah strategis seperti selat, kanal, dan perbatasan. Yang kedua ada sumber daya alam, yaitu akses dan kontrol terhadap sumber daya penting seperti minyak, gas, mineral, dan air. Yang ketiga ada demografi, populasi dan distribusi penduduk yang mempengaruhi kekuatan kerja, pasar, dan dinamika sosial. Lalu yang keempat ada kondisi iklim dan lingkungan. Faktor-faktor seperti perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Geostrategis. Geostrategis adalah cabang dari geopolitik yang berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan strategi militer dan keamanan dalam konteks geografis. Ini melibatkan penentuan kepentingan nasional dan cara-cara untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan tersebut melalui penggunaan kekuatan militer dan aliansi strategis. Adapun beberapa aspek utama dalam geostrategis, yang pertama ada posisi militer, yaitu lokasi pangkalan militer, jalur laut, strategis, dan titik checkpoint yang penting untuk keamanan nasional. Yang kedua ada aliansi dan kemitraan, yaitu hubungan dengan negara lain yang mempengaruhi strategis keamanan dan operasi militer. Lalu yang ketiga ada proyeksi kekuatan, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan militer ke wilayah-wilayah penting untuk mengamankan kepentingan nasional. Yang keempat ada keamanan energi, di mana perlindungan terhadap infrastruktur energi kritis dan jalur pasokan. Adapun pemanfaatan geopolitik dan geostrategis untuk mencapai tantangan zaman. Untuk memanfaatkan geopolitik dan geostrategis dalam tantangan zaman, suatu negara perlu memiliki kebijakan yang cermat dan adaptif. Setelah kita mengetahui tentang apa itu geopolitik dan geostrategis, maka selanjutnya langsung saja kita menjawab pertanyaan keempat, yaitu geopolitik dan geostrategis, pemahaman dan pemanfaatannya dalam menjawab tantangan zaman. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor-faktor geografis terhadap politik internasional dan hubungan kekuasaan di antara negara-negara. Geopolitik menganalisis bagaimana lokasi geografis, sumber daya alam, dan kondisi fisik suatu wilayah mempengaruhi perilaku politik suatu negara. Istilah ini sering digunakan untuk memahami dinamika kekuatan global, konflik, dan aliansi internasional berdasarkan letak geografis dan potensi strategis suatu wilayah. Geostrategis di sisi lain merujuk pada strategi militer dan politik yang diterapkan oleh suatu negara untuk memanfaatkan posisi geografisnya dalam rangka mencapai tujuan nasional. Ini melibatkan perencanaan dan penggunaan wilayah geografis dalam konteks keamanan dan kepentingan nasional. Geostrategis berfokus pada bagaimana negara menggunakan faktor geografis untuk keunggulan militer dan diplomatik. Adapun pemanfaatan geopolitik dan geostrategis dalam menjawab tantangan zaman, negara harus memanfaatkan pemahaman tentang geopolitik dan geostrategis untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Berikut beberapa langkah strategi
strategis yang dapat diambil. Yang pertama ada optimalisasi posisi geografis. Negara harus memanfaatkan letak geografisnya untuk meningkatkan peran dalam perdagangan internasional dan diplomasi. Misalnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia harus memperkuat posisi sebagai hubungan maritim global. Lalu yang kedua ada penguatan infrastruktur maritim dan darat. Pembangunan infrastruktur yang baik seperti pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api dapat meningkatkan konektivitas dan memperkuat daya saing ekonomi. Infrastruktur yang kuat juga penting untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. Lalu ada diplomasi aktif dan aliansi strategis, yaitu negara harus mengembangkan diplomasi yang aktif dan membentuk aliansi strategis dengan negara-negara lain untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan internasional. Misalnya, ASEAN bagi Indonesia merupakan platform penting untuk kerjasama regional. Lalu ada pengelolaan sumber daya alam, di mana pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan sangat penting. Negara harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Lalu ada keamanan dan pertahanan. Dalam konteks ini, geostrategis, penguatan sistem pertahanan dan keamanan sangat krusial. Negara harus memiliki kemampuan militer yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas regional. Inovasi dan teknologi, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta adopsi teknologi canggih dapat meningkatkan daya saing nasional. Negara harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, termasuk pertahanan dan keamanan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pertanyaan nomor 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi.